Rokok sehat tentram untuk Indonesia Raya. Ente baca dong di sini. Ini racikan anak negeri dari Pondok Pesantren Sidikiyah. Mengali baru rasa, ternyata enak. Negara masih perlu. Negara masih perlu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video parodi lucu tentang Pak Ngabalin ya teman-teman, yang akhir-akhir ini sering menjadi bahan tertawaan para netizen. Setelah gagal masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo Subianto, ternyata diam-diam Pak Ngabalin ini sudah menjadi sales rokok ya teman-teman. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama, kita simak saja videonya. Rokok sehat tentram. Daripada nganggur alih profesi jadi sales rokok pun jadilah. Dari Pondok Pesantren Sidikiyah. Mengali baru rasa, ternyata mantap juga tuh. Nah, enak. Sekali-sekali kita datang ke pondok ya. Enak banget rokoknya. Jangan kemana-mana. Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, racikan Ngabalin, kesian juga ya teman-teman. sehat tentram untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum. Salam. Masa orang-orang baik seperti saya dalam istana juga kalian maki-maki sama saya? Terus berikhtiar, kadang capek, lelah, letih dan bosan. Untuk cita-cita dan perjuangan politik rakyat Sultra semuanya bisa diatasi. Vokalis rakyat Sultra di Senayan. Udah munafik, tukang hasut, suka ngomongin di belakang, pas ketemu so akrab. Info terakhir, karena belum dipanggil Prabowo, sedangkan Muldoko sudah pamit dari KSP Ali Mokhtar Ngabalin, merubah stylenya, merapat ke Oto, merapat ke Tito Karnavian, berharap diangkat jadi wamennya. Dasar manusia biadab. Manggut-manggut guys. Bung, jangankan menteri, saya saja yang mantan. Ini sekarang ini mantan tenaga ahli utama kantor staf presiden. Untuk masuk di kantor itu 14 bulan Pak. Saya diteliti dari mana, siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan lolos screening ya? Iya. Untuk apa? Karena yang dipikirkan adalah masa depan bangsa dan negara. Jadi tidak ada racun oligarki, tidak ada racun otoritarianisme dalam tubuh Rocky. Bisa masuk akal ya penjelasan? Saudara Ngabalin, oligarki itu tentu nggak ingin di fit and proper test. Justru oligarki yang menitipkan pertanyaan pada presiden. Kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan. Itu kan sesuatu yang ya itu biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan. Negara masih perlu Negara masih perlu Ngabalin guys. Negara masih perlu. Negara masih perlu ada. Pak Ngabalin mau nebeng jet pribadi ya, fokus sandal jepit. Ya Allah, kasihan juga ya teman-teman. Ya.
Susahnya itu kalau orang bersama-sama dengan Jokowi. Karena Anda pasti dicaci maki dan dihujat. Saya dicaci maki dan dihujat, tapi saya juga ada sedikit dapat jabatan, ada sedikit dapat jabatan, ada sedikit dapat jabatan. Jadi saya tidak keberatan. Bang Ali dulu nggak begitu waktu Jubir. Oh iya, saya dari awal saya sudah bilang. Dulu nggak begitu. Saya kan dari awal saya bilang, dari awal. Jadi bukan karena kekuasaan yang bisa mengubah imannya abang ini. Bukan. Jadi begini, tidak ada orang yang bisa menolak kekuasaan. Kekuasaan itu adalah sesuatu fitrah bagi manusia. Hadis firman manapun boleh kita duduk. Kita belajar itu ilmu tafsir. Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Bohong kalau ada orang yang bilang dia menolak tentang kekuasaan. Kekuasaan itu adalah candu. Jadi kekuasaan siapapun secara alamiah, kalau tak dibatasi, akan membuat seseorang itu lupa diri. Dan dia akan terus mengakumulasi kekuasaannya, akan mengakumulasi bagaimana keturunan-keturunan politiknya itu dilanggengkan. Artinya dalam state of nature, dalam kondisi alamiah, ada kecenderungan pada diri manusia itu tidak mau kemewahan kekuasaan yang didapatkan. Dalam konteks itulah regulasi itu penting. Kenapa pasca reformasi itu orang bicara tentang bagaimana jabatan presiden itu dibatasi, supaya tak ada lagi presiden di negara ini seperti Soeharto yang ingin berkuasa seumur hidup. 32 tahun berkuasa, itu pun diturunkan di tengah jalan oleh aktivis-aktivis 98. Pasca itu, jabatan presiden hanya dibatasi 2 periode, itu pun kemarin di 2024 menjelang Pilpres. Ini kan ramai soal bagaimana memperpanjang masa jabatan presiden. Itu apa artinya? Menjadi presiden itu nikmat, menjadi gubernur, bupati, dan wali kota itu nikmat dan nyaman. Karena setumpuk kekuasaan, dia akan memberikan privilege dan kemudahan-kemudahan yang lain di negara ini khususnya. Jadi ini yang saya kira, kenapa kekuasaan itu harus di stop dan ada periodisasinya. Ini untuk menghindari orang sewenang-wenang menggunakan kekuasaan politiknya yang saat ini sedang berkuasa pada level semua kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif, itu untuk mengerem dan dia tidak melakukan segala-galanya seumur hidup. Masa orang-orang baik seperti saya dalam istana juga kalian maki-maki sama saya? Berikanlah kekuasaan pada seseorang kalau Anda tahu dia orang baik atau tidak. Ingersoll, Jaksa Agung Amerika 1800-an. Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Bohong kalau ada orang yang bilang dia menolak tentang kekuasaan. Dan kalau Dato tidak persilakan saya pulang, saya tunggu sini sampai siapa yang bisa bantai ini pernyataanku. Dalam sejarah kita ingat ada George Washington. Dia ini pahlawan Amerika ketika Amerika merdeka dari kekuasaan Inggris. Dan dia diminta jadi presiden oleh suara bulat dari seluruh rakyat Amerika. Dan itu dia terima. Tapi pada selesai jabatan pemilihan yang kedua, dia tidak bersedia. Tapi masyarakat tetap mendesak dia untuk mau jadi 2 kali jadi presiden. Akhirnya karena negaranya juga negara yang baru berdiri dan dia takut negara ini akan pecah, jabatan kedua itu dia terima. Dan ketika jabatan kedua selesai, lagi-lagi dia didesak seluruh Amerika minta dia jadi presiden ketiga kali. Yang ketiga itu dia bilang sudah cukup, dan dia tidak benar-benar tidak mau lagi karena dia takut dia akan jadi tirani kalau sampai 3 kali. Tidak hanya itu yang dia katakan lagi, kalau saya terima maka 100 tahun lagi akan ada lagi presiden Amerika yang kepingin jabatannya diperpanjang terus. Itu terjadi pada 1776 Januari. Jangan selalu kita lihat perkara itu dengan negative thinking. Bersuuzan, sakit bapak, panas, demam, stroke lama-lama kamu orang. Bang Ali dulu nggak begitu waktu Jubir Prabowo 2014. Saya dari awal saya sudah bilang. Dulu nggak begitu. Saya kan dari awal saya bilang, dari awal. Pak, waktu saya ditelepon Jokowi saya bilang, Bapak saya Ali Mukhtar Ngabalin loh Pak. Saya tahu. Saya tahu. Apa resepnya gampang berubah kayak gitu kira-kira? Oh bukan, saya bilang Pak, Pak, saya boleh Bapak, kalau Bapak berkesempatan ketemu sama Pak Jokowi, Bapak boleh tanya sama dia. Demi Allah setelah saya tanya, saya punya ibu. Kata ibuku, Bapakmu berpesan karena dia berdarah-darah dan berair mata di timur-timur sebagai anak tentara. Dan kau tidak jadi tentara. Nyawamu saya persilahkan untuk mengurus republik ini. Itulah yang membuat saya datang ini. Kalau tidak saya ini mengajar di Denver Bapak. Saya di Colorado University Pak. Please brother, jangan antum ragu sama saya.
Umur sudah cukup. Ini rambut hitam ini. Jadi bukan karena kekuasaan yang bisa mengubah imannya abang ini? Bukan. Jadi begini. Tidak ada orang yang bisa menolak kekuasaan. Kekuasaan itu adalah sesuatu fitrah bagi manusia. Hadis firman manapun boleh kita duduk. Kita belajar itu ilmu tafsir. Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Bohong kalau ada orang yang bilang dia menolak tentang kekuasaan. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung. Kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif dia akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya membuat perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Tapi yakinlah Anda di negara ini, siapapun Anda kalau tak lagi jadi presiden, maka aura, maka magnet, maka kehebatan Anda sirna seketika. Sehebat apapun Anda, approval rating, tingkat kepuasan publik, sampai ke langit yang ketujuh. Kalau Anda nggak jadi presiden, saya hakul yakin, pamor Anda akan hina. Nah oke teman-teman semua, itulah video parodi lucu tentang Pak Ngabalin ya teman-teman, yang biasa disebut oleh para netizen adalah suhunya para penjilat. Tapi teman-teman di sini harus tahu ya teman-teman, karena apa alasan Pak Ngabalin ini selalu menjilat dan ingin masuk ke dalam pemerintahan. Alasannya adalah karena Pak Ngabalin ini pernah berkata ya teman-teman, bahwasanya Pak Ngabalin ini ingin membela kedaulatan rakyat dan kedaulatan Indonesia ya teman-teman. Dan Pak Ngabalin ini pernah berkata bahwasanya siap berdarah-darah untuk membela kedaulatan Indonesia. Nah oke teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian tentang Pak Ngabalin ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.